Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bagaimana kabarnya mahasiswa hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas, melanjuti materi kita yang minggu kemarin. Kemarin sempat dibagikan, kemarin sempat kita bahas tentang kontrak perkuliahan dan dibagikan RPS-nya ya. Sekarang kita akan lanjut ke pertemuan kedua tentang pengantar penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah pendekatan fundamental untuk perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan. Ini memberdayakan guru untuk secara aktif memperbaiki proses belajar mengajar di kelas, baik secara langsung di dalam lingkungan kelas mereka. Nah, definisi penelitian tindakan kelas yang pertama, inisiatif guru, di mana penelitian yang dirancang dan dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan fokus pada situasi pembelajaran spesifik. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas strategi pengajaran serta hasil belajar siswa. Selanjutnya, pendekatan siklus, di mana pendekatan siklus adalah proses berulang yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, tentu untuk menyempurnakan proses pembelajaran. Ya, selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK. Pertama, memecahkan masalah, yaitu menangani tantangan pembelajaran yang konkret dan spesifik yang dihadapi siswa dan guru di kelas. Jadi kita menawarkan solusi dengan cara melihat masalah yang terjadi di kelas. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas, yaitu meningkatkan kualitas pengajaran, baik itu metodenya dan lingkungan belajar, yang mengarah pada hasil belajar siswa yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya pengembangan profesional. Jadi, guru dituntut untuk profesional, yaitu salah satu dengan cara apa? Dengan cara melihat kendala apa yang terjadi di kelas dan bagaimana memecahkan kendala tersebut sehingga kelas akan lebih berinovatif dan lebih kreatif. Nah, selanjutnya karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama karakteristiknya adalah partisipatif dan kolaboratif. Jadi maksudnya di sini melibatkan guru dan siswa sebagai peserta aktif dalam proses penelitian tersebut untuk mendorong interaksi dan berbagi ide. Jadi guru dan siswa adalah peserta yang sangat aktif dalam proses penelitian tindakan kelas ini. Karena guru bisa berbagi dan kita sebagai peneliti juga bisa berbagi ide yang lebih inovatif, mungkin yang lebih modern. Karena kadang-kadang kalau kita melihat di kelas, masih banyak guru juga yang menggunakan metode lama, hanya ceramah saja, jadi kurang kreatif. Nah, inilah tuntutan kita melakukan penelitian dengan penelitian tindakan kelas, yaitu untuk melihat permasalahan apa yang terjadi di kelas dan kita menawarkan solusi di sana. Dan selanjutnya berbasis tindakan nyata. Nah, ini salah satu karakteristik PTK, yaitu berbasis tindakan nyata. Jadi bukan hanya angan-angan, bukan hanya stimulus, tapi langsung tindakan secara nyata.
fokus pada implementasi strategi pengajaran baru dan evaluasi dampaknya. Terus menekankan perbaikan langsung di lapangan. Jadi secara langsung kita memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas. Terus karakteristik yang selanjutnya, penelitian tindakan kelas itu lebih fleksibel dan kontekstual, dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap kelas atau sekolah. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Tidak terpaku pada metodologi baku, melainkan adaptif terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada tahapan pelaksanaan PTK. Ini ada 5 tahapan ya. Tahapan pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu kita menentukan fokus masalah pembelajaran yang ingin diatasi dengan cara membawa solusi, yaitu masalah itu bisa kita temukan dengan cara observasi dan analisis kebutuhan yang ada di kelas. Terus merencanakan tindakan. Terus bagaimana langkah kita selanjutnya setelah kita menemukan masalah? Nah, di situ kita rencanakan, mengukur yang lebih spesifik, termasuk strategi mengajarnya dan instrumen pengumpulan datanya. Nah, setelah direncanakan, baru pelaksanaan tindakan menerapkan di sana. Dan setelah diterapkan, maka akan ada observasi, melihat sejauh mana perubahan atau perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, yang terakhir nanti ada refleksi, ada penilaian, ada evaluasi di sana. Apakah yang kita tawarkan memang bagus atau bagaimana? Makanya nanti ada observasi, ada evaluasi. Ya, selanjutnya perbedaan PTK dengan penelitian formal. Nah, ini kan kalau penelitian VTK, dia fokus pada perbaikan praktis dan langsung di kelas. Nah, kalau yang lain fokus pada pengembangan teori dan generalisasi. Nah, ini bedanya. Kalau PTK dilakukan oleh guru untuk konteks spesifik mereka, namun penelitian formal lain dilakukan oleh peneliti untuk temuan yang lebih luas. Jadi ini jelas ya perbedaannya. Terus kalau PTK itu hasilnya bersifat langsung diterapkan dan relevan. Kalau penelitian yang lain hasil berkontribusi pada kerangka pengetahuan ilmiah. Nah, kalau PTK metodologi fleksibel dan adaptif. Kalau penelitian lain metodologinya lebih ketat dan terstandarisasi. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan PTK. Sebuah studi kasus PTK berhasil diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di mata pelajaran tertentu. Terserah nanti kalau mungkin ada yang ngajar PAI, ada yang ngajar kalau di tingkat TK itu ada mata pelajaran bermain, mata pelajaran apa, nanti terserah kita mau studi kasusnya di bagian mana, di bidang apa. Nah, metodenya menggunakan kombinasi model model problem based learning dan teknik numbered herd together dalam serangkaian siklus. Nah, hasil terjadi peningkatan signifikan pada aktivitas siswa di kelas. Ketika kita meneliti dan memberikan solusi, maka akan terjadi peningkatan yang signifikan nanti dalam proses pembelajarannya. Nah, terus teknik pengumpulan data dalam PTK. Itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, terus angket, dan rekaman. Nanti kan hasil wawancara ini dia berbentuk narasi, observasi itu berbentuk nanti dokumen mungkin ya. Ada dokumentasi berbentuk dokumen, terus angket itu pembagian angket kepada siswa ataupun guru. Nah, analisis yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, pertama analisis datanya dulu dianalisis. Yang hasil wawancara tadi atau hasil observasi dianalisis menggunakan analisis kualitatif karena terdapat narasi-narasi di sana. Terus ada juga analisis kuantitatif digunakan yaitu untuk mengukur numerik yang dihasilkan dari angket yang tadi. Terus menilai efektivitas, mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak positif pada pembelajaran. Ini kan tujuannya. Terus refleksi untuk perbaikan. Jadi merefleksikan temuan untuk mengidentifikasi
kekuatan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan. Jadi area mana yang memerlukan perbaikan, maka itu yang direfleksi. Nah, siklus PTK yang berkelanjutan. Jadi ini berkelanjutan nanti. Ketika siklus pertama hasilnya meningkat, mungkin ingin meningkatkan lagi, maka kita lanjut ke siklus yang kedua. Terus kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah PTK adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Karena guru berperan ganda, yaitu sebagai peneliti dan praktisi yang secara langsung terlibat dalam perbaikan. Terus pentingnya siklus berkelanjutan, ada perencanaan, aksi observasi, refleksi. Ini tentu untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pembelajaran. Nah, ini rekomendasinya ya, di mana mendorong lebih banyak guru untuk mengimplementasikan PTK sebagai bagian integral dari pengembangan profesional mereka, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan efektif. Ya, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap diberikan kesehatan. Sampai jumpa, sampai bertemu di minggu depan secara tatap muka, secara daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.